Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dalam audio kajian saya ingin memberikan materi sedikit tentang tipu daya untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat akhir zaman, orang-orang kafir dan munafik adalah orang-orang yang penuh makar dan tipu daya terhadap orang-orang beriman, baik dahulu maupun sekarang. Al-Quran penuh dengan penyebutan kelicikan dan tipu muslihat mereka, dan sejarah abad-abad yang lalu penuh dengan pertunjukan tipu muslihat dan siasat tersebut. Tidak ada nabi atau pengikut seorang nabi kecuali para musuhnya bersekongkol melakukan makar dan tipu daya terhadap mereka. Ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad yang dihadapi para pengikut Rasul dari para musuh mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini dalam surat Al-An'am ayat 123, yang artinya, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kota, dan di setiap desa ada penjahat yang berkomplot melawan orang-orang beriman. Mereka berusaha memperdaya dan merugikan agama Islam. Ketika menyebutkan perkara-perkara jahiliyah, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah yang wafat tahun 1206 Hijriah menjelaskan, di antara perbuatan jahiliyah melakukan tipu daya yang nyata dan tersembunyi untuk menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat ke-54, yang artinya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Kemudian dalam surat Ali Imran juga di ayat 72, yang artinya, yang berbunyi, segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul, pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhir siang. Di antara bentuk tipu daya orang-orang kafir adalah makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-54, yang artinya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Syekh Sholeh Al-Fauzan Hafizahullah berkata, makar tipu daya adalah menimpakan sesuatu yang dibenci secara sembunyi-sembunyi.
Ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, karena kebiasaan mereka membunuh para nabi, mereka membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Mereka ingin membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Maka mereka menemui seorang raja yang kafir lagi musyrik, lalu berkata kepadanya, "Orang ini akan mengubah pemerintahanmu jika kamu membiarkannya." Kemudian mendengar ini, raja ini mengirim sekelompok orang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka memasuki tempatnya untuk membunuhnya. Namun Allah membalas tipu daya mereka untuk menolong nabinya, yaitu Allah menyerupakan salah seorang pengikut Isa. Orang ini yang mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan Nabi Isa demi mencari pahala Allah. Sehingga dia menjadi seperti Nabi Isa. Lalu mereka menangkapnya, membunuhnya, dan menyalibnya di sebuah kayu. Mereka mengira dia itu Nabi Isa alaihissalam. Allah mengangkat Nabi Isa menuju kepadanya dari tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, "Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Inilah makna firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 54. Yang artinya orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Jadi Allah telah membalas tipu daya mereka dengan memperlihatkan seolah-olah yang mereka bunuh dan salib adalah Nabi Isa. Padahal dia adalah orang yang diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa, sementara orang tersebut adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makar Allah ini termasuk dalam kategori timbal balik dan balasan. Dan itulah keadilan di sisinya, yang maha suci lagi maha tinggi. Berbeda dengan tipu daya manusia, itu merupakan kezaliman. Karena hal itu dilakukan dengan tanpa hak, ya, tetapi di atas kebatilan. Demikian juga di antara bentuk tipu daya orang-orang kafir adalah makar orang-orang Yahudi untuk memurtadkan kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 72 yang artinya, segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran." Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah berkata, ini juga merupakan bagian dari tipu muslihat kaum Yahudi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan agama Allah tampak kebenarannya. Lalu beliau mengalahkan kaum musyrik dalam perang Badar pada hari Al-Furqan, hari pembeda kebenaran dengan kebatilan. Ketika orang-orang Yahudi tidak mampu mencegah orang-orang masuk agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan tipu daya dan makar. Sekelompok dari mereka berkata, "Hendaklah kamu masuk Islam pada awal hari, dan ketika sore hari, hendaklah kamu meninggalkan Islam. Dan katakanlah, kami tidak menemukan keabsahan apapun dalam agama Muhammad." Maka orang-orang akan mengikuti kamu keluar dari agama Islam, karena kamu adalah ahli kitab,
dan mereka akan berkata, seandainya mereka, Yahudi, menemukan keabsahan dalam agama Muhammad, niscaya mereka tidak akan meninggalkannya. Maka orang-orang akan mengikuti kamu. Maka Allah menyingkapkan rencana mereka dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 72 yang artinya, segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul, pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Jika diketahui bahwa tipu muslihat orang-orang kafir yang munafik terhadap orang-orang mukmin akan tetap berlangsung hingga hari kiamat, maka orang-orang mukmin tidak perlu gentar dan tidak merasa takut. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 127, bersabarlah hai Nabi Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Kaum muslimin tidak boleh meninggalkan agamanya karena takut tipu daya musuh. Mereka harus menghadapinya dengan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh pada agama Allah, dan bersatu dalam kalimat tauhid. Sesungguhnya tipu muslihat orang-orang kafir tidak akan berdampak pada orang-orang mukmin kecuali jika terjadi perselisihan dan perpecahan. Sahabat akhir zaman, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk melindungi umat Islam dari intrik orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan mengembalikan mereka dengan kerugian, dan menyatukan perkataan umat Islam di atas kebenaran dan agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian, semoga sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.